Ketua Umum PSSI kita sekarang Pak Iwan Bule diminta nih untuk mundur dari jabatannya ataupun menjadi ketua PSSI. Bukan solusi ketika ketua PSSI diminta mundur, itu bukan solusi. Itu sekalipun dilarang ya, tapi begitu pertandingan usai, penonton masuk lapangan itu biasa, sekalipun itu dilarang. Setiap pampel harus memahami bahwa di sini ada juga terkadang masyarakat yang bermain judi dalam stadion. Ini maksudnya main judi gimana Pak? Di dalam lapangan? Oke, ulang coba. Ya, ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, mantan Ketua Umum PSSI di tahun 2003 sampai 2011 ya Pak ya? Ya, betul. Ya, the one and only Pak Nurdin Halid. Apa kabar Pak? Ya, baik Mas Tommy. Ya. Apa panggil apa ini? Mas Ade, apa? Tommy aja Pak, Tommy aja Pak. Tommy, ya, oke Tommy aja. Iya. Saya lihat Bapak di media-media akhir ini sering dipanggil Pak ya, terkait tentang tragedi Kanjuruhan ini, pendapat Bapak diminta. Tapi ini pertanyaan, kita ngobrol santai aja Pak ya, ngobrol santai tentang sepak bola kita. Ini pertanyaan paling banyak Pak, akhir-akhir ini ditanyakan netizen. Ketua Umum PSSI kita sekarang Pak Iwan Bule diminta nih untuk mundur dari jabatannya ataupun menjadi ketua PSSI. Gimana menurut Bapak? Pandangan Bapak? Jadi sebelum itu, pertama-tama saya sebagai pencinta bola, sekaligus pernah memimpin PSSI selama 8 tahun, menyampaikan empati, keprihatinan dan duka cita dalam kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Ini sebuah peristiwa yang sangat memilukan ya. Dan ini tragedi kemanusiaan, tragedi sepak bola, dan ini menggoncang dunia, bahkan membuat dunia sangat shock dengan peristiwa ini. Bahkan Presiden FIFA membahasakan bahwa ini sepak bola kita sepak bola dunia diliputi awan kelabu. Ya. Itu. Dan ini kenapa dunia menjadi shock? Ini perlu dulu saya sampaikan backgroundnya. Karena sepak bola itu adalah olahraga yang paling populer sejak raya. Stadion itu adalah panggung hiburan yang sangat diminati, ditonton, dicintai oleh rakyat lokal, nasional maupun dunia. Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa menciptakan korban yang ratusan lebih, itulah sangat memilukan dunia, bukan hanya bahasa Indonesia. Peristiwa ini peristiwa nomor 2 di dunia setelah Peru ya, ini sekarang Indonesia, dan ini tentu kita mengharapkan dan terjadi. Oleh karena itu kalau saya, bukan solusi ketika ketua PSSI diminta mundur, itu bukan solusi. Justru yang harus kita minta kepada PSSI adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh supaya ke depan tidak terjadi seperti ini. Nah, ada 3 langkah yang menurut saya yang harus dilakukan oleh ketua PSSI, bukan mundur. Itu menurut saya tidak tepat kalau ketua umum disuruh mundur. So, tentu ketua umum juga tidak menghendaki itu, dan saya yakin ketua umum tidak tahu kenapa peristiwa itu bisa terjadi sepanjang seluruh regulasi dijalankan dengan baik. Dan seorang ketua umum itu berada pada tataran leadership, berada tataran kebijakan, berada pada tataran implementasi daripada seluruh regulasi, baik regulasi maupun regulasi PSSI. Saya bisa ngomong begini Tom karena saya pernah menjadi ketua umum PSSI. Ya, Pak. Dulu juga saya sering diminta mundur. Oleh karena itu 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah mengevaluasi, PSSI mengevaluasi seluruh infrastruktur daripada stadion, ya, meregulasi manajemen klub, kesiapan klub. Gitu. Evaluasi yang kedua, langkah yang kedua harus dilakukan adalah harus dilakukan pemberdayaan terhadap fans klub. Fans club itu harus merasa memiliki klubnya, dan fans club harus dilibatkan di dalam setiap pertandingan sehingga fans club itu merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan itu. Nah, ketiga, keorganisasian harus kita evaluasi juga, ya. Nah, apakah keorganisasian PSSI ini sudah memahami betul sampai ke bawah? Yang saya maksud ini adalah konsolidasi organisasi PSSI juga harus mapan, di mana semua regulasi, semua aturan, semua sistem harus dipahami oleh seluruh fungsionaris daripada PSSI. So, kalau tidak memahami itu, bagaimana mungkin dia bisa menjabarkan daripada sebuah regulasi? Misalnya gini, regulasi FIFA menyatakan di dalam pasal 19 ayat B di FIFA Stadium Safety and Security bahwa dilarang dilakukan penggunaan gas air mata dalam stadion. Nah, apakah seluruh panitia pelaksana, di mana pelaksana itu dalamnya itu ada namanya bidang keamanan atau seksi keamanan. Nah, apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik bahwa itu dilarang keras menggunakan gas air mata dalam stadion? Itu. Apakah pampel memahami tentang manajemen pertandingan? Misalnya sebelum pertandingan 15 menit sebelumnya itu pintu sudah ditutup, atau 10 menit pertandingan sudah 10 menit setelah pertandingan berlangsung ditutup. 10-15 menit atau 10 menit paling lama 10 menit sebelum pertandingan berakhir pintu harus dibuka. Nah, apakah manajemen seperti ini dipahami oleh
seluruh fungsionaris pada pelaksanaan pertandingan. Kira-kira gitu, Tom. Iya, iya Pak. Kita kembali Pak, sebelum saya korek nih Pak ya, jawaban-jawaban Bapak tadi terkait tentang solusi yang Bapak ingin berikan, Bapak sampaikan. Terkait tentang Ketua Umum PSSI tadi Pak, disebut oleh netizen nih Pak, banyak. Itu kan tanggung jawab moral dari Ketua Umum PSSI. Alangkah lebih baiknya Ketua Umum PSSI di Road PT LIB Pak, untuk mundur. Secara moral Pak, secara moral. Itu gimana menurut Bapak? Kalau saya terus terang tidak setuju Ketua PSSI suruh mundur. Kalau di Road LIB, ya, LIB kalau dulu saya Badan apa namanya Badan Liga Indonesia, kemudian saya rubah menjadi PT Liga Indonesia, sekarang LIB. Kalau Direktur LIB bisa saja, karena memang jadi PSSI itu berada pada tataran regulasi, kebijakan. Nah, operatornya itu adalah LIB. Jadi tidak bisa langsung PSSI yang memang harus memiliki tanggung jawab moral. Tapi perwujud tanggung jawab moral tidak harus mundur. Kenapa? Karena ada operatornya. Di bawah operator ada pelaksana namanya panitia pelaksana, ada klub panitia pelaksana. Nah, kalau LIB-nya disuruh mundur, kemudian dibenahi, itu saya setuju. Tapi kalau ketua umum saya tidak setuju. Kenapa? Karena di sini ketua umum itu berada pada posisi kebijakan. Nah, operatornya ada pada ini bukan salah kebijakan. Kalau kebijakannya salah, kita minta mundur ketua PSSI. Tapi bukan kebijakannya salah, tetapi operatornya yang tidak melaksanakan regulasi secara maksimal. Andai kan tidak ada pengguna gas air mata, saya yakin tidak akan terjadi korban yang begitu besar. Mungkin tidak ada korban, andai kan tidak ada pengguna gas air mata. Dan disinilah sumber permasalahan. Karena dengan pengguna gas air mata, maka masyarakat penonton kalang kabut, mereka berlarian, jatuh karena tidak melihat, mata perih, diinjak-injak, pintu stadion tidak terbuka, sehingga terjadi desak-desakan yang membuat tidak bisa bernapas, itulah menciptakan korban. Ini akar permasalahannya. Nah, di sini operatornya harus minta tanggung jawab, bukan ketua umum PSSI. Itu Tom. Ya, berarti di poin ini Pak, Bapak setuju ya untuk sementara ketua umum kita tetap mempertahankannya, sedangkan harusnya kalaupun diminta mundur yaitu PT LIB-nya Pak ya, di Road PT LIB Pak ya. Ya, betul. Ya, di Road PT LIB. Oke Pak. Nah, karena di sini Tom. Ini pasti terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi, misinformasi gitu. Sumber masalah di sini sebetulnya kalau kita lihat ya. Zaman saya dulu, Tom, itu sekalipun dilarang ya, tapi begitu pertandingan usai, penonton masuk lapangan itu biasa, sekalipun itu dilarang. Dan tidak pernah ada kerusuhan seperti ini. Kenapa? Karena begitu penonton masuk lapangan, itu apalagi ketika dia menang, dia ingin merayakan kemenangan dalam lapangan. Dalam lapangan itu. Nah, ini juga waktu masuk ke lapangan belum tentu mereka ingin membuat kerusuhan, belum tentu. Mungkin mereka ingin menyapa daripada timnya, atau mungkin mereka ingin memaki-maki timnya. Tapi untuk anarkis menurut saya tidak mungkin mereka memukul pemain itu. Nah, oleh karena itu ketika itu harusnya yang dilakukan adalah keamanan, mengevakuasi daripada seluruh pemain, baik pemain Persebaya maupun pemain Arema Malang. Begitu sudah dievakuasi, maka saya yakin penonton akan bubar dengan sendirinya. Kalaupun mereka ada yang masih nekat untuk melempar dan sebagainya, itu yang dihalau. Bukan dengan gas air mata gitu, kira-kira gitu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan polisi, karena mungkin psikologis polisi pada saat itu, di mana ekskalasi massa supporter yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada pilihan bagi pihak keamanan untuk tidak menembakkan daripada gas air mata. Kita juga tidak bisa langsung menyalahkan sebelum investigasi selesai. Ya, menambahkan Pak, Bapak sampaikan tadi, ini kan lagi dilakukan investigasi. Ya, kita menunggulah Pak ya. Sekarang ini dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta Pak. Tapi tentunya ketika kita bicara tentang sepak bola dengan pengalaman yang Bapak miliki, tadi udah Bapak sampaikan beberapa poin solusi Pak ya. Solusi untuk sepak bola Indonesia kita. Yang pertama Bapak sampaikan tentang perbaikan infrastruktur. Kemarin Presiden Jokowi sudah katakan Pak kan, nanti Menteri PU akan melakukan audit dengan stadion-stadion kita. Baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, Pak. Itu Presiden Jokowi katakan. Nah, yang kedua nih, Pak. Terkait tentang supporter kita. Ya, Bapak lihatlah, Bapak perhatikan. Ini kecenderungan, Pak ya. Ini secara umum nggak spesifik kita katakan supporter A, B, C, D, E, Pak ya. Tapi kecenderungan kita, Pak, kalau menonton bola, kalau misalnya tim kita kalah, itu reaksinya mungkin terlalu berlebihan, Pak. Gimana menurut Bapak? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kualitas pemain harus ditingkatkan. Ya, sepak bola itu menciptakan kekaguman. Kekaguman itu tidak identik dengan kemenangan. Ada supporter, ada pemain, ada masyarakat bola, ya, itu timnya kalah berarti. Saya kasih contoh. Waktu kita Piala Asia 2000
7. Gitu. 7. Kita kalah dari Uni Emirat Arab, ya 2-1 waktu itu. Tapi tidak ada sebutir pun pasir yang terbang di lapangan. Kenapa? Karena penonton yang ratusan ribu dalam stadion dan luar stadion itu berdecak kagum dengan penampilan tim Indonesia. Karena kita sudah bermain bola dengan kualitas tinggi, dengan tensi tinggi, intensitas tinggi, permainan yang menarik untuk ditonton, membuat penonton kita berdecak kagum di dalam stadion maupun luar stadion. Oleh karena itu, pengalaman saya lagi Tom, waktu saya manajer PSM dulu, di Liga 2 awal-awal saya tangani, bisa bercerita sedikit ya Tom ya? Bisa Pak, aman Pak, siap. Jadi waktu itu kenapa waktu awal-awal ini, kenapa PSM setiap bermain di luar itu selalu dievakuasi, selalu dievakuasi dengan Panser. Kita main di Kediri, main di Persebaya, itu dievakuasi, dan main di Barito dievakuasi dengan Panser. Saya mengevaluasi kenapa ini terjadi. Ternyata karena ketika tamu datang ke Makassar, itu maka prinsip supporter adalah tidak boleh ada tim yang menang di Makassar, apapun caranya. Mereka menteror pemain tamu dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena satu prinsip bagi supporter Makassar waktu itu, PSM harus menang, apapun caranya. Nah, saya memahami itu, saya memahami psikologi supporter, saya memahami aspirasi supporter, maka apa saya lakukan? Saya tingkatkan kualitas tim PSM, sehingga begitu PSM bisa bermain baik, itu bukan karena teror, bukan karena lemparan batu dan sebagainya, itu bukan dengan teror di hotel dan sebagainya, PSM bisa menang di Stadion Matuangi, sehingga berdecak kagumlah para penonton. Selama itu tidak ada pernah kejadian satu kali pun kerusuhan di Makassar atau tamu dilempar dan sebagainya setelah saya tingkatkan kualitas pemain gitu. Nah begitu pula ketika kita keluar, tidak ada lagi yang menghajar PSM di luar, kita tidak dievakuasi lagi oleh pihak keamanan dengan ganti baju tentara masuk dibawa ke hotel dan sebagainya. Kenapa? Karena kualitas pemain itu sudah bisa memperlihatkan tonton yang menarik yang membuat penonton berdecak kagum. Itu sebuah pengalaman itu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami psikologis penonton kita yang harus melihat, yang mau melihat timnya itu tidak boleh kalah. Iya. Nah, tapi ketika kita bisa memperlihatkan permainan yang menarik, permainan yang enak ditonton, maka penonton itu bisa memahami kalau tim kita kalah. Nah, itu satu. Yang kedua, operator ya, termasuk PSSI itu harus memahami di mana pertandingan-pertandingan derby yang intensitasnya sangat tinggi. Ya misalnya Persebaya Arema, Persebaya Kediri. Waktu dulu zaman saya ada Persebaya Lamongan gitu. Kita sudah 2 hari 3 hari sebelum pertandingan kami rapat Esko bersama dengan BLI. Kami rapat, kita lihat di pertandingan ini kira-kira akan terjadi masalah. Kira-kira akan terjadi provokasi, akan terjadi kekisruhan karena tim ini harus menang, oleh supporternya harus menang. Maka saya mengutus Esko atau kadang-kadang saya sendiri yang datang. Pernah Persib Bandung melawan Persija, saya datang ke Bandung, itu menyampaikan di sana bahwa ini perlu diantisipasi, keamanan antisipasi ini dan sebagainya. Karena di sini pertandingan eskalasinya sangat tinggi, ya, euforianya sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi. Maka perlu kita antisipasi yang maksimal. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi memang mengurus bola, Tom, itu manajemen bola itu berbeda dengan memimpin organisasi lain. Itu. Ya. Harapan kita sebagai supporter, setiap kita menonton pertandingan itu, tim kita tuh harapan kita selalu mau menang, Pak. Sedangkan di dunia sepak bola itu kan ada kalah, menang, seri. Mungkin Bapak lihat di tataran kita, Pak, kan? Selalu tuh, kalau bisa menang, nggak boleh kalah, nggak boleh kalah. Lalu kan pertanyaannya di situ mungkin tentang pemahaman yang Bapak sampaikan tadi, supporter kita, bagaimana menerima suatu pertandingan itu. Ketika kita kalah bagaimana, ketika kita menang, seri bagaimana. Nah, di momen-momen seperti itu bagaimana menurut Bapak? Jadi memang seorang manajer, ampel, itu harus memahami karakter penonton. Itu. Sebab masalah yang timbul, memang semua penonton itu, ya, semua supporter pasti keinginannya, harapannya timnya menang. Ya, sepakat, Pak. Tapi saya yakin juga supporter itu banyak yang objektif. Ya. Ketika timnya bisa menyajikan pertontonan yang menarik dengan kualitas tinggi, mereka bisa main kalau kalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah semua supporter itu satu tidak? Di dalam stadion, setiap manajer, setiap pampel harus memahami bahwa di sini ada juga terkadang masyarakat yang bermain judi dalam stadion. Nah, ini kalau kita lihat itu sementara pertandingan berlangsung, kita bisa lihat itu kelompok-kelompok supporter itu. Mana kelompok supporter yang betul-betul datang ke stadion untuk mendukung timnya untuk menang.
Mana supporter yang datang di dalam pertandingan itu dia bermain judi. Nah, kadang-kadang dia menciptakan provokasi. Ini Nah, oleh maksudnya karena main itu, judi gimana Pak? Di dalam lapangan? iya biasa main di lapangan, misalnya di luar dia sudah di tantangannya pegang tim lawan. Itu ketika timnya Oh, kalah dia pegang timnya. Itu biasa kadang-kadang yang menciptakan kerusuhan itu. Itu iya. bisa. Itu kemungkinan itu yang paling bisa sebetulnya. Ketika fans klub itu, kalau saya yakin fans klub itu tidak akan melakukan sesuatu yang apa namanya kerusuhan yang bisa mencederai timnya. Yang betul-betul murni fans klub ya. Nah, Iya. tetapi ini bisa disusupi masuk dalam kelompok supporter, berarti sebenarnya ada niat lain, yaitu dia bermain judi dalam stadion. Itu Oknum yang Pak ya? tidak dilihat memang, yang tidak dilihat itu kan tidak Ya. kelihatan memang, dia kan sudah sepakat dari luar baru masuk stadion. Tapi sudah bisa berpatungan, tapi ini bisa dideteksi lebih awal. So itu karakternya bisa dilihat. Nah kalau saya bisa melihat itu, sehingga ketika saya dalam stadion misalnya, saya bisa menyampaikan kepada tim keamanan saya waktu itu, ya, kemudian menghubungi Pak Keamanan untuk menyusup ke sudut-sudut ini. Di sini ada berbahaya. Nah itu. Sementara Ya, Pak. pertandingan berlangsung itu. Itu pengalaman Pak. aja, Tom. Ya siap Iya. Pak. Pak, kita bicara bergeser nih Pak. Kalau dulu masa Bapak ada Badan Liga Indonesia Pak kan? BLI Pak kan? Ya betul. Ya, kalau sekarang PT LIB selaku operator liga kita. Nah, ada salah satu yang paling banyak ditanyakan nih Pak, terkait tentang jadwal tayang sepak bola kita. Nah, akhir-akhir ini kan jadwal tayang kita, sepak bola Liga 1 kita disesuaikan dengan broadcaster Pak kan? Kecenderungan jam 8 malam, jam setengah 9 malam. Nah, pas masa Bapak dulu kalau kita bicara di Antv Pak kan? Jam 7 malam udah kick off tuh. Ataupun setengah 7 malam, jam setengah 4 sore udah kick off juga. Jarang ada jam 8 bahkan setengah 9. Nah, pada saat itu bagaimana Bapak melakukan koordinasi sama PSSI, BLI, dan pihak broadcasting, Pak, untuk menyelaraskan jam tersebut? Ya, jadi Tom, sepak bola ini tidak bisa dilepaskan daripada bisnis dan Ya. TV right. Ya. Nah, TV right itu yang menciptakan daripada bisnis. Sebab apa? Bola itu industri. Ya. Itulah membedakan bola dengan olahraga lain. Bola itu industri. Dan industri itu yang bisa menuju pentas dunia. Itulah menciptakan kebahagiaan kesejahteraan rakyat, dan ekonomi rakyat bisa bergerak karena sepak bola itu. Ya. Nah, oleh karena itu memang harus kita berusaha menciptakan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan keamanan itu. Tidak bisa kita justifikasi semua daerah, misalnya sponsor kita minta jam tayang jam 8 malam. Tapi ada daerah tidak cocok dengan jam 8 malam karena bisa menciptakan kerusuhan, bisa menciptakan bukan kerusuhan, bisa menciptakan ketidaknyamanan atau keamanan, atau daerah itu daerah fanatik misalnya dan sebagainya. Tidak boleh kita justifikasi secara nasional. Oleh karena itu ada aturan yang kita tetapkan secara nasional, tapi kemudian kita berlakukan secara kita harus melihat kepentingan daerah, kepentingan di daerah mana dilangsungkan pertandingan. Nah misalnya kayak kemarin di Malang, menurut saya kita harus mengikuti kepentingan keamanan. Polisi sudah minta kepada LIB supaya jadwal pertandingan dimajukan ke setengah 4. Mestinya ini bisa diyakinkan sponsor, ya. So ini yang biasa menentukan begini sponsor itu, ya. Atau TV-nya, TV right-nya, gitu, TV-nya gitu. Nah ini bisa kita komunikasikan bahwa siarannya dimajukan ke setengah 4 karena apa? Ini permintaan keamanan. Menurut saya permintaan keamanan tidak boleh kita tawar. Menurut saya. Dan pada saat saya dulu tidak pernah kita menerima menawar perintah keamanan. Sebab yang paling penting adalah segala-galanya keamanan jauh lebih penting daripada apapun. Nah, oleh karena itu penerapan daripada jam tayang sekalipun kepentingan bisnis harus kita seimbangkan dengan kepentingan kenyamanan dalam rangka menciptakan keamanan yang lebih baik bagi seluruh supporter maupun pemain dan seluruh pengelola.